puji nama Tuhan bagi teman-teman kita. Banyak mereka sedang menikmati ataupun berpuasa di bulan yang penuh rahmat, penuh mercy. Dan ada hari di mana yang paling penting adalah pemulihan hubungan, rekonsiliasi. Wonderful. Tetapi kita sebagai orang percaya tidak usah bulan tertentu, tanggal tertentu, nggak perlu. Karena Allah kita is God full of mercy. Ketika disalib Yesus berkata, Bapa ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Contoh yang sangat indah di dalam perjanjian lama. Sering kita berkata, kita kan bukan malaikat. Bagaimana Joseph? Dia ngalami dibuang, dijual, dikhianati. Dan kemudian juga bahkan difitnah dengan cara keji. Sampai dia bukan cuma dibuang sebagai budak. Tetapi juga masuk penjara dan sebagainya. Tetapi saudaraku, kita belajar kehidupan dia. Ketika jumlah mereka belum seberapa, Tuhan membela mereka. Jangan menyentuh orang yang kuurapi, kata Tuhan. Jangan menyentuh berbuat jahat pada nabi-nabiku. Ketika Tuhan mengirim kelaparan, Tuhan mengizinkan apa? Krisis. Kalau krisis moneter masih enteng. Tapi ini krisis pangan. Kita bersyukur di Indonesia. Pada waktu pandemi, setiap kita punya tanah sedikit, kita tanam sayur, kita hidup. Tetapi bayangkan saat itu, saudara yang kasih, yang dia tumbuhkan adalah pohon pengharapannya. Film yang lucu dari, sebetulnya bagus ya, Walt Disney tentang Joseph, itu cuma ada satu sinar kecil. Dan dia menaruh sebuah tanaman di situ. Dia piara sisa minumannya, dia curahkan di sana. Pohon pengharapan. Dan bagaimana dia menghadapinya? Dia mengalami, yaitu dipasung lehernya, dipasang besi, mengalami tekanan. Dia lakukan dengan jurus 4F. Yang pertama, bagaimana ketika dia diangkat. Pertama dia punya putra, namanya Manase. God caused me to forget. Itu tahanan daripada Hamas, juga Palestina, yang ditahan karena membunuh dan sebagainya. Ketika dilepas, dipasang t-shirt dan tulisan bahasa Ibrani di belakangnya. We will never forgive and never forget. Kami tidak akan mengampuni ataupun melupakan. Tetapi kita melihat Joseph. Pertama-tama dia berkata, God help me, cause me to forget penderitaanku dan kerinduanku pada rumah bapakku. Anak kedua, baru dia beri nama Efraim. Efraim itu berbuah ganda. Jadi jurusnya 4F. Yang pertama, forgive. To forgive, saudaraku, banyak orang yang biar Tuhan yang memberikan saya hati yang baik. Boleh minta itu, namanya kasih karunia. Lalu kemudian forget. Banyak orang berkata, I will forgive, but never forget. Tidak bisa, saudara. Forgive and forget. Dan apa yang terjadi? Berbuah ganda. Fruitful. Itu ya F yang ketiga. Dan yang keempat adalah favor. Ketika rekonsiliasi dengan saudaranya, pada saat itu ketika dia mendengar Yehuda membela adiknya yang mau ditahan. Tahan aku saja, aku yang menggantikan. Yusuf menunjukkan siapa jati dirinya dan seluruh Israel. Jadi waktu itu masih ada 70 orang ya. Anak, menantu, cucu, ditambah satu Yakub yang sudah jadi Israel. Karena sukacita dia mendengar Yusuf itu hidup. Yusuf kita, Yesus itu hidup, saudaraku, bahkan bertahta. Karena itu bangkitkan dirimu, haleluya. Ditambah 4, yaitu Yusuf, istrinya dan 2 putranya, 75 orang. Tetapi jumlah mereka jadi sangat besar. Dan ketika kita keluar di tanah Mesir, lebih dari 2 juta. Tapi di tengah-tengah mereka juga ada orang-orang campuran. Jadi bangsa-bangsa gak jelas gitu. Dan mereka lah yang banyak bikin perkara, saudara. Sama dalam kehidupan kita. Jangan percaya semua orang ngaku Kristen, saudaraku. Mungkin dia bangsa campuran. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita anugerah. Yang pertama, forgive. Kedua, forget. Ketiga, fruitful. Dan yang keempat, favor. God bless you. Amin. Di saat semua orang berlibur keluar kota, tapi jemaat Tuhan di KGC ini setia tetap ada di Jakarta. Karena kita bisa menikmati liburan Jakarta yang sepi ya. Bukan karena kita bokeh, bukan. Tapi karena kita menikmati Jakarta yang sepi ya Pak Charles. Haleluya.
Ya, tema kita adalah becoming peacemaker. Masih dalam walking in reconciliation, becoming peacemaker. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, dari lahir sampai setua sekarang ini, yang terjadi adalah konflik. Konflik demi konflik itu terjadi dalam kehidupan kita. Siapa di sini yang gak pernah ada konflik dalam hidupnya? Tenang-tenang aja hidupnya, datar-datar aja, gak pernah ada masalah, tunjuk tangan. Kalau ada, suami saya mau foto. Kalau ada suami saya enak, dia bisa dicengin gak marah. Cie. Ya. Jadi dalam hidup kita selalu kita dapati bahwa ada konflik, ada masalah. Dari mulai kecil kita udah bermasalah soal mainan. Yang satu dibeli mainan, yang satu pasti marah, cemburu. Ya, sampai gedenya, tuanya, yang kita berantem apa? Warisan, guys. Kalau ada ya, kalau ada. Gak ada yang diributin kalau gak ada warisan. Tapi kalau ada warisan, pasti rame, pasti berantem adik kakak. Kalau orang tuanya gak menetapkan sebelumnya. Dan itu terjadi di mana-mana. Jadi dalam kehidupan kita selalu kita dapati masalah. Konflik terjadi di mana-mana, saudara-saudara. Gak pernah yang namanya hidup tuh tenang-tenang aja. Yang namanya kedamaian itu selalu dirindukan setiap orang. Semua orang pasti pengen banget merasakan damai dalam kehidupannya. Sekali-sekali kayak Tuhan, capek banget Tuhan. Masalah yang ini belum selesai, udah ada lagi masalah yang baru. Terus gimana caranya Tuhan? Supaya kita benar-benar bisa hidup dalam damai. Terus kita cari kedamaian. Nah masalahnya, manusia sejak jatuh dalam dosa itu terus memikirkan dirinya sendiri. Amin. Kita terus memikirkan gimana caranya kita happy. Gimana caranya kita bisa seneng, bahagia dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita mikirin diri kita terus yang kita pikirin. Tanpa kita sadari bahwa banyak orang di luar sana yang memiliki banyak masalah lebih daripada kita. Kita gak sadar Bapak Ibu. Kita lihat betapa sedihnya, betapa miskinnya, betapa susahnya kita. Tapi coba di luar sana Bapak Ibu. Di jalur Gaza, di Palestina, apa sempet mikirin makanan? Enggak sempet. Yang mereka mikirin apa? Gimana caranya jangan sampai kena peluru ataupun rudal. Untuk makan itu udah gak nafsu. Ada selewatan makanan roti ya udahlah. Tapi kalau kita cuman makan nasi sama tempe aja, kayaknya susah banget hidup ini. Manusia paling miskin sedunia. Langsung kemana-mana, kenapa ya hidup saya begini Tuhan. Kenapa ya, kok saya begini, kok saya begitu. Coba orang Palestina atau orang Israel bilang, coba tuker. Gue di sana, lo di sini deh. Kuat gak lo di sini? Gak bakal kuat Bapak Ibu. Bersyukur kita ada di Indonesia ini, tanah kita subur. Walaupun gak ada tanahnya. Tapi bisa tiba-tiba numbuh. Di rumah saya tiba-tiba numbuh pohon rambutan sama mangga, aneh. Gak pernah ditanam, tiba-tiba numbuh. Pasti burung itu ya, yang bawa. Ini beneran, tiba-tiba numbuh udah segini gitu karena hujan terus kan. Kok ada pohon rambutan, kok ada pohon mangga. Segitu suburnya Bapak Ibu Indonesia. Jadi jangan pernah kita sedih gara-gara kesusahan hidup kita. Gak bisa makan, kok kita merasa kayak sendirian banget. Ada berapa juta jiwa di Indonesia ini Bapak Ibu. Kalau kita masih bilang kok saya merasa kesepian. Kok saya merasa kayaknya saya sendirian banget di dunia ini. Ada seseorang yang datang sama saya, nangis sampai kayak apaan. Saya kok merasa sepi banget ya hidup saya. Padahal setiap hari saya punya aktivitas, saya punya pekerjaan. Teman-teman saya banyak, tapi kenapa saya ada di dalam hati saya tuh kayak saya merasa kesepian. Wah, Bapak Ibu, tanpa kita sadari, hari-hari ini kita sedang mengasihani diri kita sendiri. Kita sedang mencari kedamaian kita sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu. Yesus mengajarkan dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang
yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi di sini Yesus mengajarkan kita berbahagialah orang yang membawa damai. Saudara, bukan orang yang mencari damai atau bukan orang yang cinta damai, bukan. Tapi kita yang bawa, bukan kita, oh kita cinta damai, kita gak mau ribut sama semua orang. Oh kita mencari damai kemana-mana karena hidup sudah susah, kesepian dan lain sebagainya. Enggak, di sini Yesus ajarkan kita harus menjadi orang yang membawa damai. Tapi di atasnya ditulis berbahagialah. Jadi kita semua di sini yang membawa damai itu orang-orang yang berbahagia Bapak Ibu. Catat baik-baik. Jadi kalau kita nggak ada damai dalam diri kita, itu tandanya apa? Bukan anak-anak Allah, anak setan Bapak Ibu. Biarin aja ya. Kalau kita di mana-mana ribut, kita di mana-mana buat ulah, gara-gara kita ada keramaian, gara-gara kita ada keributan, ada percecokan, ada masalah. Kita nggak bisa disebut anak-anak Allah dan tidak bisa disebut berbahagia. Karena di sini Yesus mengajarkan kita untuk kita membawa damai. Kayaknya susah ya Bapak Ibu, susah banget gitu. Kok gue lagi. Kenapa saya yang terus diajarin untuk membawa damai? Kenapa saya terus yang mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi orang yang memberikan rekonsiliasi, menjadi pembawa damai? Kok saya terus? Sementara yang sono tuh bebel, otaknya keras batu. Yang ada saya disuruh ngalah terus. Nggak mau ini nggak adil. Nah Bapak Ibu, kalau sempat terpikirkan dalam pikiran kita ini tidak adil, yang sana tetap bebel nggak mau berubah, kita terus yang dituntut untuk berubah. Catat baik-baik. Kita disebut Tuhan berbahagia. Jadi jangan bilang kita nggak fair, Tuhan nggak fair. Kenapa saya yang harus berubah, yang di sananya nggak mau berubah? Kenapa Tuhan, aduh capek banget Tuhan hidup sama orang kayak begini. Di sini firman Tuhan katakan berbahagia Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau disebut anak-anak Allah, kita harus menjadi pembawa damai. Sejarah yang kita tahu tentang Israel, dari zaman leluhurnya mereka, itu mereka dijajah Bapak Ibu. Kita udah tahulah sejarah mereka dijajah dari berbagai-bagai negara. Semua menjajah Israel. Mereka tuh gak jadi budak. Mereka tuh gak bisa jadi orang yang merdeka. Jadi damai itu cuman sesederhana kemerdekaan bagi orang Israel. Yang penting merdeka itu udah damai. Cuman sesederhana itu aja Bapak Ibu. Tapi di sini Tuhan katakan, ketiadaan damai itu berarti ketiadaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Tuhan itu adalah peacemaker. Prince of Peace, Raja Damai. Kalau nggak ada Tuhan dalam kehidupan kita, itu berarti kita nggak akan mendapatkan damai di mana-mana. Nggak ada damai di dalam hidup kita, itu berarti nggak ada Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau cari damai di mana-mana, itu pertanda Bapak Ibu membutuhkan Tuhan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu lagi gundah gulana, mood lagi nggak enak, banyak masalah. Aduh gimana ya caranya supaya bisa keluar dari masalah, gimana caranya ya supaya bisa menghadapi suami, istri yang bawel, anak-anak yang nakal, orang tua yang galak, dan lain sebagainya. Gimana caranya? Caranya, saudara cuma butuh Tuhan. Carilah Tuhan Bapak Ibu. Supaya kita mendapatkan damai. Waktu kita mendapatkan damai, maka kita akan membagikan damai itu kemana-mana. Karena orang yang tidak punya damai tidak akan bisa membagikan damai. Kalau kita masih rusuh, masih nggak ada Tuhan, masih hidupnya berantakan, kita nggak akan bisa menjadi orang yang membawa damai kepada orang-orang di sekeliling kita. Waktu bangsa Israel membutuhkan kemerdekaan itu karena mereka meninggalkan Tuhan, bukan karena Tuhan yang meninggalkan mereka.
mereka yang meninggalkan Tuhan, makanya nggak ada damai. Mereka sangat membutuhkan Mesias datang untuk mereka supaya membawa damai dalam kehidupan mereka. Di sini Yesus katakan, masalah tidak ada damai dalam kehidupan kita, itu bukan gara-gara politik Bapak Ibu. Bukan gara-gara sakit penyakit Bapak Ibu. Bukan gara-gara masalah hidup, kemiskinan dan lain sebagainya. Bukan. Tetapi ketidakadaan Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini Anda mendapati hidup Anda bermasalah dan banyak konflik, itu wajar selama kita masih ada di dunia yang fana ini. Itu wajar. Tapi yang gak wajar ketika yang disebut anak-anak Allah ini, ketika datang goncangan, damainya hilang. Ketika datang masalah, damainya hilang. Bikin hilang damai sejahtera aja nih orang. Gampang ya Bapak Ibu. Datanglah orang yang bikin rusuh, orang yang nyebelin gitu ya, orang yang unik. Waktu orang ini datang, kalau ada dia damai gue hilang. Damai sejahtera gue hilang. Sering gak dengar kayak gitu? Sering. Dengan gampangnya damai sejahtera anak-anak yang disebut anak-anak Allah ini hilang gara-gara seonggok daging yang hidup itu. Seonggok manusia padahal ya. Gara-gara orang yang nyebelin kita, kita langsung kehilangan damai sejahtera kita. Langsung kita bentrok di mana-mana, langsung kita bermasalah di mana-mana. Filipi 4 ayat 23. Yodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Di sini Rasul Paulus itu lagi menasihati si Yudia ini dan Sintike Bapak Ibu. Karena mereka ini melayani bersama-sama Rasul Paulus. Tetapi mereka terjadi masalah. Sehingga sangat mengganggu gereja di Filipi. Si Yudia ini dan Sintike ini berantem lah bahasanya. Salah paham lah gitu. Sampai dia Rasul Paulus harus bilang sama si Sunsugos ini, temanku yang setia, tolong mereka dulu. Mereka tuh udah berjuang sama saya dalam pekabaran Injil. Tolong dulu karena mereka ada masalah. Di sini Rasul Paulus mengajarkan kita, ini dia ngirim surat loh Bapak Ibu, bukan ketemu, bukan. Ngirim surat. Segitu susahnya untuk mendamaikan orang, kirim surat. Kalau dibaca lah ya, semua seluruh dunia membacanya. Ya, Bapak Ibu, segitu susahnya untuk menasihati orang lewat surat. Tapi Rasul Paulus menunjukkan bahwa dia adalah pembawa damai. Dia membawa rekonsiliasi antara Yudia dan Sintike. Gimana kabarnya dengan kita Bapak Ibu? Waktu satu orang datang cerita, siapa ini contohnya? Bu Yuli aja yang seru. Gue aja lah langsung ngaku. Bu Yuli itu orangnya kayak begini ya. Dia tuh begitu. Langsung yang satu gini, iya memang begitu dia. Dia selalu kayak gini, iya memang baru tahu ya. Dia kan kayak gini. Jadi waktu masalah itu datang, ditambahin lagi dengan bumbu-bumbu. Biasa aja sih ngomongnya, iya memang begitu dia. Dia memang suka begini, dia suka begitu. Ngomongnya sih santai, tapi tidak menyelesaikan masalah. Bahkan tidak membawa damai dalam pembicaraan itu. Justru cenderung ke ngomporin. Emang begitu bahasanya sih halus karena kan di gereja ya. Gak boleh bahasa kasar. Asik, masuk Pak Eko. Di gereja itu bahasanya halus. Tapi nyelekit dan ngomporin tanpa kita sadar. Kenapa? Kebiasaan. Kita cenderung condong mau kasih support sama orang yang lagi curhat gitu. Ya, banyak setiap daripada kita nih terutama ibu-ibu. Wah, kalau ada yang curhat langsung geser, ya kan? Padahal dikit jadi bukit. Orang yang dikasih tahu dikit lama-lama kesel. Iya benar juga ya. Ternyata Bu Yuli itu begini ya, begitu ya.
mulai kesel, bangkit. Akhirnya lama-lama semuanya kesel. Berapa banyak di gereja terjadi hal seperti itu, gesekan demi gesekan. Bisa nggak waktu ada masalah, ada yang curhat, bukan gitu kali Bu, maksudnya Bu, coba diomongin lagi. Oh minimal Bapak Ibu kalau nggak bisa kasih masukan dengerin aja biar kita tahu keluh kesah orang itu gimana gitu. Nanti mungkin kalau ada waktu ya bisa disatukan kayak Yudia dan Sintike ini. Kalau saudara lagi ada di mana di luar kota, saudara bisa panggil si Sun Sugos. Untuk apa? Mendamaikan mereka. Minta tolong sama Sun Sugos. Siapa Sun Sugos di sini? Ada Bang Togap, ada Pak Damon. Minta tolong. Kalau Bapak Ibu nggak sanggup untuk menjadi pendamai karena ada di mana gitu. Kalau Bapak Ibu mendengarkan sesuatu, minta tolong sama siapa? Untuk mendamaikan teman-teman kita. Karena kita di dalam gereja ini, di dalam rumah Tuhan ini, kita tuh sama-sama berjuang. Ini dikatakan, Rasul Paulus bilang berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Jadi kalau kita lagi berjuang sama-sama terus ada masalah, harusnya kita damain. Harusnya kita jadi orang yang memberi rekonsiliasi buat orang-orang yang lagi ada masalah. Bukan kita tambahin, bukan kita komporin. Waktu kita tambahin, waktu kita komporin, masalah itu gak akan pernah selesai. Pasti salah satu keluar. Kecewa sama gereja, kepahitan. Ujung-ujungnya yang dibawa-bawa siapa? Bang Togap. Sebagai gembala. Padahal dia gak tahu masalahnya di mana sih. Ya karena Bapak gak pernah mau kasih tahu gini. Emang ada apa Bu? Ada apa Bu? Gak pernah dikasih tahu tiba-tiba orang yang salah. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Bukan di sini aja, di mana-mana. Kompor di mana-mana. Karena apa? Berita yang buruk lebih menyenangkan untuk didengar daripada berita yang baik. Bapak Ibu boleh lihat di media. Kasih judul aja yang aneh beng. Taunya hoax gitu ya. Itu rame langsung bu yang nonton. Coba Bapak Ibu kasih berita yang baik-baik. Nggak di skip sama orang. Alah. Sat. Coba. Ada lewat. Artis ini hamil di luar nikah. Langsung plak. Hamil sama siapa nih? Tokoh politik ini tiba-tiba punya anak. Tok. Cepet. Langsung. Siapakah wanita ini? Set. Langsung masuk di Instagramnya. Bus. Ya. Seperti ya Bapak Ibu ya. Coba kasih firman Tuhan. Karena saya juga pengalaman. Yang konyol-konyol saya masukin di Instagram itu cepet meledaknya. Tapi waktu firman Tuhan saya sampaikan Bapak Ibu. 200 orang yang lihat. Gak ada yang suka firman Tuhan Bapak Ibu. Tapi yang konyol-konyol, yang aneh-aneh. Cepet. Jadi Bapak Ibu kalau mau jadi influencer. Yang konyol-konyol Bapak Ibu. Dengan yang baik-baik susah. Iya, jadi kalau nggak ada Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan menjadi pembawa damai. Kalau Anda seorang kompor, berarti Anda tidak bisa disebut anak-anak Allah. Kalau Anda seorang kompor, Anda tidak punya Tuhan dalam kehidupan Anda, karena Anda tidak bisa disebut bahagia. Orang yang berbahagia itu kemana-mana akan menyampaikan kabar baik, kabar yang menyenangkan. Orang-orang seperti kita ini anak-anak Allah, orang-orang yang menyenangkan. Bukan waktu ada kita, terkuras tenaga saya. Kenapa ya? Energi negatifnya dia itu tuh kayak, plok gitu. Pernah ketemu orang kayak gitu Bapak Ibu? Kayaknya capek banget kalau ada orang ini gitu. Baru dari omongannya, dari perlakuannya, lelah. Saya lihatnya lelah. Pernah gak ada orang yang punya energi segitu negatifnya sampai mempengaruhi kita? Banyak. Banyak Bapak Ibu. Caranya gimana? Caranya gampang. Kita udah tahu ada Tuhan di dalam kita. Jangan dilihat orang itu punya masalah dan lain sebagainya. Damai sejahtera ada di dalam kita Bapak Ibu. Gak bisa tergeserkan. Gak bisa tergoyangkan dengan masalah apapun. Keanehan, keunikan dunia ini yang ditebarkan di seluruh dunia. Tidak akan mampu mengubah kasih damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu melihat orang-orang yang unik, aneh, saya malas lah kalau ke gereja kalau ada orang itu, saya capek.
Bapak Ibu nggak ada Tuhan. Sorry to say. Tapi kalau ada Tuhan, Bapak Ibu ngelihat cara pandang, pola pikir, tingkah laku itu seperti Kristus. Pikirkanlah apa yang baik Bapak Ibu. Coba buka dulu Filipi 4 ayat 6 sampai 8 ya. 7 sampai 8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau Bapak Ibu lagi gundah gulana, lagi bermasalah dan lain sebagainya, ini kuncinya. Pikir yang benar. Kalau kita lihat ini orang gak benar, pikirnya yang benar. Ini orang gak enak, cara ngomongnya tuh gak enak, nyelekit, nyakitin. Pikir yang benar. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Ada seseorang datang kepada saya bilang, kenapa ya pasangan saya gak ngertiin saya. Saya minta begini, dia gak pernah mau turutin apa kata saya. Sampai nangis Bapak Ibu, nangisnya sedih banget. Apa mungkin dia berselingkuh katanya. Hah? Kenapa kamu sampai berpikiran seperti itu? Iya, karena saya telepon gak diangkat. Saya minta dia foto sama siapa, dia lagi meeting atau lagi jalan atau lagi ngapain, saya minta foto, dia gak foto. Pasti dia ada sesuatu. Pasti dia berselingkuh. Sambil nangis Bapak Ibu. Terus saya tanya, kenapa kamu bisa berpikiran dia selingkuh? Ya buktinya dia gak mau nurutin apa kata saya. Itu pacarnya ya Bapak Ibu, bukan suaminya. Saya tanya, kamu pacarnya ada berapa? Ada 3 sih. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Ampuni dia Tuhan ya. Jadi maksudnya apa kalau dia berselingkuh? Kamu sakit hati? Ya habis kenapa dia gak mau fotoin dia lagi ngapain? Orang cuma diminta foto doang kok dia gak mau? Terus lo curiga kalau dia selingkuh? Ya mungkin. Nah terus lo selingkuh gak apa-apa gitu? Ya juga sih kata dia. Lo nuntut orang untuk setia sama lo sendiri kagak setia. Betapa banyaknya sekarang manusia yang mikirin dirinya sendiri Bapak Ibu. Mikirin kesenangan, mikirin cari damai sejahtera yang semu itu. Mikirin yang bikin kita happy. Tanpa kita sadar kita pun melakukan hal yang sama. Makanya kalau Bapak Ibu punya pikiran yang gak sedap, yang gak adil, yang gak benar, yang mulia. Berarti Bapak Ibu melakukan hal yang sama. Amin. Kalau Anda menuduh seseorang, berarti pikiran Anda seperti itu. Kalau Anda menuduh seseorang tidak setia, Anda menuduh orang jahat, Anda menuduh orang mencuri, Anda menuduh orang begini, begitu segala macam. Yang jelek-jelek, itu tandanya di pikiran Anda semua yang jelek. Sementara Tuhan bilang kita harus berpikiran yang baik. Dilatih Bapak Ibu, saya gak bilang ini bisa langsung tiba-tiba instan. Wah tiba-tiba kita langsung, semuanya kita berpikir dengan baik, dengan berpikiran dengan positif. Enggak, apalagi yang namanya kebiasaan mikirin jelek. Kebiasaan, pokoknya semuanya serba jelek. Pokoknya gak pernah ada yang bagus di mata dia. Semuanya kurang. Karena udah kebiasaan, akhirnya waktu disuruh serupa seperti Kristus, pikirkan yang baik, yang benar, yang mulia, yang adil. Itu susah Bapak Ibu. Karena gak tahu. Yang adil, yang benar, yang mulia itu seperti apa sih? Gimana caranya mikirin kayak gitu? Susah. Karena udah kebiasaan. Tapi di sini kita harus latih. Sejak hari ini kita latih. Waktu ada pikiran yang aneh. Jangan-jangan gue ditipu nih. Wah gue dibohongin nih. Wah langsung set. Kalaupun Bapak Ibu ditipu, itu bukan urusan Bapak Ibu. Mereka masuk neraka, masuk penjara, bukan urusan Anda.
Yang penting adalah adanya Tuhan dalam kehidupan Anda. Sehingga dapat mengubahkan si penjahat itu menjadi orang yang bertobat. Karena siapa? Karena kita. Waktu ketemu kita, orang yang jahat itu nyaman mau ngomong sama kita. Karena apa? Gak ada tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan. Makanya kamu dibilangin sih bertobat. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bapak Ibu, adanya Tuhan dalam kehidupan kita sebagai peacemaker bukan karena seorang pengkhotbah, bukan karena kita belajar Alkitab sampai S2, S3, bukan. Kita mau belajar Alkitab, belajar pengetahuan tentang agama dimanapun, itu bisa. Punya pengetahuan yang lebih, luar biasa kalau ngobrol sama dia. Tapi belum tentu orang itu melakukan apa yang Kristus perintahkan. Belum tentu. Berapa banyak akhirnya orang-orang itu menuju pada kesesatan. Tiba-tiba teman-teman saya ada beberapa orang yang menjadi apologit. Langsung jago. Langsung jago. Kenapa abang ketawa? Karena saya tahu orangnya. Kita belajar Alkitab sedemikian rupa untuk apa? Argumen, unjuk gigi betapa hebatnya kita. Tapi karakternya jeblok. Bukan nyindir kan? Jadi kita gak perlu jago-jago deh. Gak perlu jago-jago, oh Matius, Markus, Lukas, Yohanes semua di luar kepala, gak perlu. Tapi kedekatan kita sama Tuhan, waktu kita benar-benar sungguh-sungguh selaras dengan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, itu yang namanya adanya Tuhan dan damai sejahtera. Bukan karena saudara jago Alkitab, hatam berkali-kali, kayak udah 200 kali baca Alkitab selesai. Bukan. Saya ngerti sejarah Alkitab, bukan. Tetapi hubungan kita sama Tuhan Bapak Ibu. Gak usah minder kalau saudara, inget gak kejadiannya si Sintike sama, apa tadi? Eodia. Ingat gak? Di mana itu? Saya gak pernah dengar di Alkitab. Gak pernah baca gitu ya. Tapi kalau saudara punya hubungan dengan Tuhan, gak perlu ada kisah-kisah itu, gak perlu. Gak perlu jago maksudnya, gak perlu tiba-tiba saudara jadi canggih, hafal semua ayat firman Tuhan, gak perlu. Tapi waktu Bapak Ibu menghidupkan firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan setiap daripada kita, maka kehidupan kita akan diubahkan. Gak usah takut Bapak Ibu apa yang akan terjadi ke depan nanti. Semua berita-berita yang mengerikan, semua berita-berita kekacauan, mau ada pandemi lagi, mau ada perang, mau ada kekacauan apapun, Bapak Ibu, damai sejahtera ini gak bakal hilang kalau ada Tuhan. Jadi kalau ada Tuhan dalam kehidupan kita, ada damai sejahtera, mau berita apapun yang disampaikan oleh dunia ini itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Amin. Jangan takut Bapak Ibu. Jadi di sini saya perlu jelaskan lagi, damai sejahtera bukan berarti kita tidak punya masalah, bukan berarti. Masalah akan tetap ada, tetapi damai sejahtera kita tidak akan pernah tergoyangkan. Amin. Yang terjadi, terjadilah. Tapi selagi ada Tuhan dalam kehidupan kita, sekali Yesus, tetap Yesus. Kita tidak akan pernah tergoncangkan dengan apapun yang dikatakan dunia ini. Berita apapun, sekalipun itu akan kejadian dalam kehidupan kita, kita tidak akan tergoncangkan. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal ada dalam kehidupan kita. Pikirkanlah apa yang baik Bapak Ibu. Jadi jangan nonton-nonton hoax, jangan nonton-nonton hal-hal yang mengerikan. Pelajari firman Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Semua yang benar, yang adil, yang mulia, yang patut dipuji, yang sedap didengar, semuanya itu yang kita lakukan. Mulai hari ini, latihlah pikiran kita, latihlah kehidupan kita. Supaya apa? Damai sejahtera ini dapat menjadi pembawa damai di luar orang-orang yang membutuhkan. Amin Bapak Ibu. Tapi di sini saya mau ingatkan kembali,
ketiadaan Tuhan, itu yang akan membuat kita hancur. Itu yang akan membuat kita hilang damai sejahtera. Itu yang akan membuat kita tidak bersuka cita. Tetapi selagi masih ada Tuhan, selagi Tuhan terus dalam kehidupan kita, maka kita akan terus ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kita gak akan sanggup mikirin Bapak Ibu. Di dunia manapun kita cari gak akan kita dapetin damai sejahteranya Tuhan. Hanya melalui Yesus. Disiplinkan pikiran dan hati kita. Dan temukanlah damai di dalam Tuhan. Dan jadilah pembawa damai yang berbahagia.